Kita balik lagi Soul Lovers, masih di Bincang Spesial bareng sama Barley and Barrel ya. Dan Soul Lovers yang baru aja gabung, gak apa-apa sih, telat-telat dikit ya. Kita masih update terus informasi terkait dengan event-event juga yang akan diadakan di Barley and Barrel Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta nih Soul Lovers. Dan masih barengan Pak Randy Rahardian, Barley and Barrel Manager. Terus juga masih ada Markom dari Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta bersama Kak Teja di sini ya. Nah, ini sudah Widya kepoin nih di Instagramnya gitu ya. Ternyata besok akan ada event juga gitu ya. Event seru. Benar. Ya. Nah, ini emang kolaborasi atau bagaimana nih? Sebenarnya bisa dibilang kolaborasi karena ini kan kita informasikan dulu di tanggal 22 itu. Yep. Kita kolaborasi dengan teman-teman dari veteran bikin acara pre-show-nya mereka. Jadi kebetulan memang dari talentnya sendiri mereka yang sudah provide. Nah dari bareng sendiri kita provide dari hospitality riders-nya si talent plus dengan venue-nya gitu. Oh gitu Bang, berarti kalau misalnya ada nih IO yang pengen ada pre-event gitu bawain showcase musik itu bisa ke bar nih Bang? Bisa banget. Terima kasih udah dibantu ya Teja ya. Bisa banget. Jadi sebenarnya karena memang kita mengedepankan social house ini, kita juga berharap banyak teman-teman dari IO atau teman-teman dari promotor yang mau bikin pre-show itu di tempat kita tuh bisa sangat banget karena dari segi soundnya sendiri kita juga sudah sangat lebih dari cukup. Dari venue juga udah cukup bagus. Dan kita juga punya kamar hotel, jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau kadang kan kalau di tempat lain kan harus mikirin hotelnya gimana ya hotelnya. Kalau ini udah di satu kesatuan lah, kita kamar ada, tempatnya bagus, soundnya juga oke gitu. Oke, jadi ini apakah event pertama bareng sama teman-teman IO? Kalau pertama sih enggak ya. Sebenarnya kalau event musik sendiri di baris udah bisa dibilang cukup hybrid lah kita ya di untuk ini. Cuman kita coba melebarkan sayap aja sih Mbak. Dengan kolaborasi dengan IO kan sebenarnya lebih nge-adjust dari fee-nya aja. Iya itu yang dicari ya. Cuman kan kita kan win-win solution tetap. Nanti ada gentleman agreement seperti apa kan bisa dibicarain. Oke, siap. Karena memang dari genre musiknya sendiri kalau besok yang bareng sama Veteran Cup ini kan bisa dibilang ini pop dut ya? Enggak, itu enggak. Apa ya? Dangdut Gen Z. Oh, dangdut Gen Z. Iya, pop dut Gen Z. Dangdut Gen Z gitu ya. Jadi mungkin ini yang dinamakan tadi ya, melebarkan sayap tadi gitu ya. Hingga akhirnya kan mungkin selama ini ikonnya atau image-nya itu Barley and Barrel itu lebih kayak ke musik-musik yang calming, yes, bener yang calming. Hingga akhirnya sekarang ada Tenzi, ada Nakila, Sakit Dadaku gitu kan. Ini bisa ada di Barley and Barrel. Jadi gitu. untuk semua jadi genre musiknya itu jadi kita lebih beragam gitu. Jadi terbuka. Kalau misalnya ngomongin tadi yang beberapa yang udah kita collapse pun beberapa kali kita dengan promotor yang lain yang mau genrenya yang agak kejasan, yang main di reggae juga bisa, yang popang sama yang post rock juga ada. Ini Gen Z, yang dari Gen Z juga akan ada gitu. Oke, jadi semakin lebar untuk semakin lebar. Nah, untuk kapasitasnya sendiri nih Kak Pak Randy gitu. Karena kan tadi ngajakin teman-teman juga, siapa tahu ya ada teman-teman IO yang lainnya juga yang besok akan memprovide acara nih. Ada kapasitasnya berapa nih maksimal nih? Kalau untuk standing itu kita bisa sampai 400. Standing bisa sampai 400 ya. Oke, dan kalau collab nanti ada apa ya? Bisa yang bicarakan tuh apa aja kira-kira selain memang nanti venue, kemudian mungkin stay di hotel juga untuk nanti artisnya lah katakanlah gitu. Apalagi yang kira-kira jadi gambaran nanti teman-teman IO juga gitu ya. Kita lebih ke lebih dari sound dan segala macam, kita lebih ke adem Mbak tempatnya Mbak. Jadi kalau sore menuju ke malam tuh tempatnya teduh gitu loh. Jadi itu bisa jadi unique selling point juga. Jadi nggak, kalau panas juga nggak terik. Terus kalau adem juga adem banget. Itu juga jadi salah satu apa ya, bisa dapat fresh air lah walaupun suasananya padat tapi nggak gerah gitu loh kalau menurut aku pribadi. Oke, suasananya ya, vibes-nya gitu ya, ambience-nya juga. Di tengah-tengah kota lagi, parkirnya nggak bayar lagi. Itu parkir di luar udah berapa tuh, goceng lebih ya? Lebih. Oke, parkirnya sendiri juga aman ya untuk kapasitas parkir ya.
Aman dong. Mhm. Motor mobil masuk kali 120 ada itu. Oke, jadi untuk kapasitasnya kurang lebih maksimal di 400 ya untuk standing nih Solovers. Jadi bisa jadi salah satu pertimbangan juga Solovers yang akan ngadain event seru gitu ya, bareng nanti collab bareng sama Barley and Barrel gitu ya. Oke. Nah, ini kalau tanya tiket lebih ke langsung teman-teman ke veteran berarti ya artinya ya. Kalau tiket bisa langsung itu di Instagram kita di @barley&barrel itu udah Ada langsung direction kita ya? kasih langsung kita direction kok. Oke, langsung direction di situ aja ya Solovers ya. Di tanggal 22 Agustus gitu ya. Nanti akan ada Tenzi dan juga Nike lah ini Solovers. Nah, kalau selain ini mungkin ada event-event yang nantinya akan diadakan juga nih. Sebenarnya di tanggal 22 itu kan ada Naikila itu tadi Tensi sama Naikila. Di tanggal 23 juga sebenarnya kita ada. Ini memang kita present dari Barley and Barrel sendiri. Itu kita kolaborasi dengan teman-teman dari JBC Jogja Beatles Club, di mana yang akan kita bikin malam tanggal 23 itu tribute untuk teman-teman The Beatles gitu. Jadi kita kolaborasi juga sama teman-teman dari JBC itu tadi. Oke, jadi teman-teman yang suka sama lagu-lagunya The Beatles nih, ini komunitasnya cukup lumayan banyak ya di Jogja ya? Banyak banget. Artinya memang bisa bisa merangkul komunitas-komunitas musik juga ya kan. Nah, selama ini yang udah kerjasama mungkin bisa di-share juga komunitas musik dari apa aja tuh, Pak Randy? Wah, kalau Artotelus sendiri sih banyak banget sih Mbak. Kita banyak dibantu juga sama teman-teman komunitas, salah satunya Klasik Rock Yogyakarta. Itu benar-benar bisa dibilang Klasik Rock Yogyakarta itu adalah Artotelus Subianti atau Barley and Barrel sebenarnya. Iya ya. Jadi itu mereka yang selalu support kita event di event rock gitu. Nah, kalau JBC sendiri sebenarnya secara tidak sengaja saya melihat di explore Instagram, terus saya kepoin, ternyata mereka rame juga. Nah, akhirnya saya pitching lah untuk ajak kolaborasi kayak gitu. Dan akhirnya gayung bersambut ya. Benar gitu. Nah, itu kan musik-musik yang kayaknya juga itu tadi ya lebih ke calming. Kalau rock enggak sih ya. Mungkin ada genre musik yang lain juga yang belum pernah di collab nih? Belum. Kalau di Barley and Barrel sendiri kayaknya udah hampir semua ya? genre sih Mbak kayaknya. Sampai genre-genre yang menurut saya segmented juga udah kita jalanin kan. So far selama ini yang genre segmented yang masanya cukup banyak apa tuh Pak Randy? Segmented masih cukup banyak. Segmented masih tapi banyak gitu loh. Masanya banyak. Kalau dia sudah mainstream ya. Kalau selain segmented itu eksperimental pernah nggak sih kita? Eksperimental ada, cuman kita memang nggak khusus eksperimental kalau itu. Apa ya Mbak? Tapi pertanyaan gimana lupa gue. Musik genre yang segmented tapi memang punya masa yang cukup banyak. Kalau musik yang segmented sih, kalau saya rasa nggak terlalu maksudnya nggak terlalu banyak ya, tapi kita juga nggak ngambil yang segmented gitu loh Mbak, karena kan memang secara industri kita juga cari pasarnya juga yang cukup ada ini juga kan, kita mau cari cuan juga kan Mbak. Jadi kita juga nggak mau tebak-tebak buah manggis gitu. Jadi kita memang cari atau kolaborasi dengan yang komunitas sudah pasti ramai gitu. Tapi ada kemarin yang kita komunitas sama yang cari pop gitu, dia ngambilnya yang semiotika sama individual life itu post rock tapi instrumental. Nah itu seru sih ya. Itu benar-benar nggak ada nyanyi tapi orang-orang pada jingkrak-jingkrak. Seru itu. Oh, ada masanya juga ya? Ada. Padahal dia dari Jambi. Dari Jambi. Semiotika tuh terus gimana tuh? Nggak nyanyi? Nggak nyanyi, instrumental doang. Instrumental doang. Vokalisnya ada, cuman memang dia cosplay limbat ya waktu. Jadi memang dia aja. Makanya aku bingung ya, kayak gimana coba bayanginnya yang nggak nyanyi. Musik instrumental. Musik gitu instrumental doang. Nah itu lebih ke ya itu segmented banget sih kalau itu sih, segmented banget itu ya. Itu kerjasama bareng sama teman-teman cari pop juga ya. Dia jadi salah satu line up-nya ya. Oke, yang kemarin juga habis dari sini nih Solovers cari pop gitu ya, yang besok mau ada nih di tanggal 9 sampai 10 gitu. Jadi emang kalau berbicara tentang musik itu memang sangat banyak ya. Genrenya banyak gitu ya. Tapi melihat lagi beberapa mungkin teman-teman lebih nyaman di mana gitu ya. Kalau untuk event-event yang lainnya lagi yang mungkin event reguler lah, event yang rutin pasti digelar kan ada tuh. Kalau rutin kita masih di Atrok ada setiap hari Kamis. Yes, terus Jumat juga tuh after hours. Itu yang line up-nya berarti si SK Band sama Resident DJ kita di Jaleta. Terusan hari Sabtu itu kita ada Cool Nerds, eventnya Satur Play.
Oke, itu yang memang rutin ya, Star Lovers ya. Yes, kalau Senin tuh ada Thanks God It's Monday, hari Selasa ada Treasure Thursday, kalau Rabu itu ada Wild Wednesday itu pakai Resident DJ. Ya. Jadi semuanya ada, bisa dibilang nonstop lah untuk hiburannya. Nonstop banget karena tiap hari ya, Star Lovers ya. Ini ada yang nanya, sebenarnya yang jadi target marketnya Barley and Barrel tuh apa sih setelah akhirnya sekarang merombak lagi nih konsepnya gitu? Target market dari Mbak siapa tuh? Nggak ada namanya. Keren. Di 3305. 3305, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya target market kita semua, karena kita tidak mau mencoba kotak-kotakan atau targetnya mahasiswa atau targetnya pekerja, atau kita lebih ke mencoba membangun development dari si tempat tersebut. Jadi pasarnya sendiri ya kita semua, all genre, family masuk, anak kuliah juga bisa masuk gitu. Kalau misalkan kayak kita nggak brandingnya bahwa sebelumnya itu cocktail club, family kan akan bawa anak kira dari sini, ntar banyak orang yang isap rokok atau segala macam. Makanya kita bikin, karena memang spot kita itu juga bisa dibilang kids friendly, makanya kita putuskan bahwa Barel itu menjadi social house di mana yang semua kalangan atau semua market bisa masuk seperti itu. Berarti menunya sendiri juga kids friendly dong ya, karena kids friendly social house. pastinya. Oke, kalau untuk anak-anak nih, amannya apa nih? Kalau misalnya ada family sekarang yang lagi dengerin ya, berarti aku bisa nih bawa anakku ke Barley and Barrel. Sebenarnya kalau kita pelajari itu anak-anak sebenarnya sukanya yang manis-manis ya Mbak. Pastinya kita juga di sana kan ada booth atau ada outlet gelato. Di mana gelatonya juga varian rasanya banyak gitu. Terus untuk makanan sendiri dari foodnya itu kita juga bisa dibilang ada kids friendly kayak nugget, sosis, terus kayak chicken wings yang kayak gitu-gitu juga ada gitu. Jadi yang kita pikirkan memang bukan hanya kita develop tempat, tapi dari segi menu, food dan beverage juga kita pikirkan gitu. Oke, yes dah, itu jadi, salah satu ini ya item juga gitu ya. Salah satu item yang penting juga untuk para tamu supaya nyaman gitu ya, ada di Barley and Barrel gitu. Oke. Nah, di sepanjang jalan situ kan ada banyak tuh ya hotel nih. Ini pertanyaannya agak sedikit berbeda ya. Nah, yang jadi nilai jualnya Art Hotel nih apa nih? Waduh, hotel yang mana dulu nih? Karena sepanjang situ ada banyak ya. Ya samping sana kan ada tuh. Ada banyak ya. Ya kalau tanya unique selling point-nya ya, sebenarnya kalau orang yang sudah biasa ke Art Hotel tahu sih perbedaannya antara kita sama hotel-hotel lain sih. Jadi kalau menurut saya kita tidak usah menjelaskan bahwa kakak datang sendiri aja ke hotel-hotel yang ada di Jalan Sumoharjo. Dan lihatlah sendiri perbedaannya, karena langit itu tidak pernah mengatakan kalau dirinya itu tinggi. Asik. Dari bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Kalau bahasa Belandanya gimana? Lebih sosiolog. Mungkin dari Markom kali ya, karena mungkin ada beberapa yang juga pengen tahu ini unique sellingnya apa nih. Benar, karena kan kalau kita ngomongin sama Pak Randy, dia star syndrome lagian ya. Iya, aku jadi, speechless banget soalnya ini. Kalau untuk Art Hotel sendiri sih, karena kita kan sebenarnya kan udah dibilang dari brandnya sendiri art gitu loh. Art Hotel Susbianti. Jadi emang ketika masuk kita akan berasa kalau misal masuknya ke seperti di galeri seni, kayak galeri hotel lah. Ya gitu. Jadi ketika masuk disuguhi dengan berbagai instalasi seni, dan itu bukan cuma untuk instalasi aja, tapi itu sebuah ruang untuk komunitas seniman. Kalau misalnya mau masang lukisan di situ pun juga kita akan mempersilahkan kayak gitu. Cuman emang ada waiting list lah gitu. Mungkin akan masukin di Desember apa di Januari 2026 gitu. Yang penting bisa hubungin kita aja dulu gitu. Tapi bisa dibilang kita punya keunikan adalah kita tuh bintang 5. Dengan luxury-nya itu tuh kita bintang 5, tapi kita ke lifestyle gitu. Kita mencoba gimana caranya kalau misalnya lifestyle tapi dihubungin sama luxury. Nah, itu jadi sebuah keunikan sendiri dimana kalau misalnya orang di mana-mana lihat kalau luxury ya luxury, lifestyle. Nah, ini tuh luxury sama lifestyle gitu. Nah, itu tuh gimana bedain ya, rasain aja sendiri ya gitu. Jadi akan banyak-banyak experience yang personal, experience yang unik yang akan ditemuin di Art Hotel Susbianti sendiri. Kayak gitu. Nah, ditambah lagi kita punya outlet kuliner yang keren gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tadi ada yang nanya targetnya kayak gimana, targetnya yang misalnya emang dari orang
bisa masuk semua lah istilahnya, segmentasi bisa masuk semua kayak gitu. Tambah lagi kalau misalnya outlet kuliner yang Barley & Barrel itu sendiri, kita ngomongin tentang social house, kita emang goals kita tuh sebenarnya ini bukan jadi sebagai outlet kuliner yang mempromosikan produk kita gitu, tapi ini adalah jadi tempat nongkrong, spot buat networking. Sebenarnya kayak gitu yang pengen kita tunjukin dari social house-nya Barley & Barrel itu, kayak gitu. Jadi bisa dibilang itu jarang dilihat ya kalau social house tapi ada di hotel. Nah itu tuh jadi sesuatu yang unik kayak gitu. Yes, lebih bisa melihat potensi juga sih ya. Itulah ya, dilihat dari potensi itu tadi, akhirnya terciptalah itu tadi social house gitu ya, Lovers ya. Nah, kalau tentang yang lukisan tadi ini menarik nih Kak Teja. Mungkin ada juga beberapa seniman lokal nih yang ingin men-show off gitu, alias pengen ikutan dong ada di Art Hotel tuh gimana caranya? Kalau caranya sebenarnya tinggal hubungin saya aja. Kalau misalnya emang ada karya itu bisa di share CV sama karyanya apa aja ke kita. Tapi kita lebih prefernya sebenarnya yang kayak kontemporer. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk yang realis. Kalau misalnya abstrak juga oke lah. Tapi untuk kontemporer yang kita lebih pas dengan profil tamu kita gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang seniman mau naruh lukisan di situ, itu juga bukan sekedar naruh doang gitu, pameran doang, cuman dan itu juga bisa, dan itu juga dijual kayak gitu. Nah, bayangin aja kalau misalnya seniman nih, kita punya ada sekitar 2.000 tamu selama sebulan gitu. Berarti kan ada bayangin misal ada 1% presentasi yang lihat dan berkenan, kalau misalnya menghubungin kan juga bisa, nggak menutup kemungkinan di situ gitu. Jadi itu jadi sebuah ruang yang bagus untuk seniman-seniman Jogja khususnya ataupun Indonesia kalau misalnya mau pamerin sama lukisannya kalian semua gitu. So far sudah pernah ada yang akhirnya tamu yang aku beli deh nih karya seninya karena oke banget nih? Ada. Itu sebenarnya udah lama itu yang emang langsung dibeli ya. Yang langsung pas pameran lihat, habis itu langsung diangkut gitu. Itu 2024 kalau nggak salah. Tapi kalau misal di tahun ini mungkin ada transaksinya setelah pameran juga bisa kayak gitu, karena kan ya namanya juga pameran gitu, nggak harus selalu di situ transaksinya kayak gitu. Tapi kita menyediakan untuk ruangan, kita menyediakan untuk publikasi, kita menyediakan untuk fasilitas yang bisa diberikan sama Art Hotel buat seniman itu sendiri. Jadi selama karya seni lukis itu dipamerkan istilahnya ya, itu ada berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi tiap 3 bulan nanti akan diganti. Gitu. Nah ini terakhir ini besok di akhir Agustus. Saat ini kan yang dipasang itu Mas Firma, Mas Firma yang lagi dipasang. Jadi berakhirnya itu di 31 Agustus. Tapi kemungkinan ada waiting list 3 kalau nggak salah 3 apa 4 gitu deh. Berarti sekitar 9 bulan lagi baru pasang lagi kayak gitu. Jadi lumayan ya. Lumayan banyak ya. Soalnya kita kan karena durasinya lama jadi panjang gitu ya penantiannya. Tapi nggak mau menutup kemungkinan kalau misalnya emang karyanya bagus, ketika dilihat sama kurator kita dari Art Hotel Group, itu bisa juga pameran dulu di Art Hotel yang lain dulu. Nanti baru pas ke bagian kita itu setelah beberapa bulan setelahnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi karena waiting listnya cukup lumayan panjang gitu ya, karena emang durasi dari pamerannya juga 3 bulan nih Lovers. Jadi ini sangat ini sih, nggak apa-apa sih ya, kalau menurut aku sih ini sangat kesempatan juga untuk Lovers untuk bisa memamerkan gitu ya karya seninya. Dan nanti bisa hubungin Kak Teja aja ya kalau ada yang nanya, nanti bisa kita tanyakan langsung nomor handphonenya gitu ya, supaya kayak nanti bagaimana untuk ketentuannya. Nah nanti bisa nih. Nah ini keren ya, karena memang lukisan kontemporer ini salah satu lukisan yang lebih modern ya, lebih modern dan lebih masuk gitu ya ke tamu-tamu gitu. Jadi ada berapa sih sebenarnya ketika satu kali pameran itu ada berapa karya?
kita nggak bisa bilang berapa karya gitu ya. Kita ngomonginnya tentang luasannya. Luasan, oke. Luasannya itu kita ada sekitar 12 meter panjangnya. Jadi itu kalau misalnya lukisannya gede-gede ya paling cuman di 6 gitu. Cuman kalau yang masih standar-standar yang 100x200 gitu masih bisa muat di 10-12 itu sih. Oke, cukup lumayan sih ya. Cukup lumayan nih ruang untuk Star Lovers berekspresi, ruang untuk menambah ini ya luasan luasan orang yang bisa menikmati karya seninya nih Star Lovers. Jadi nantinya akan menambah seni yang lain nggak sih selain seni lukis, misalnya instalasi dan sebagainya gitu? Kalau instalasi sebenarnya karena kita ruangannya belum ada sih. Nah kedepannya kita juga mikirin kalau misalnya ada instalasi yang lain gitu. Tapi saat ini yang jadi concern kita yang lagi kita doing nih, maksudnya itu ya lukisan dan musik ya. Sama gerak. Oke, siap. Keren ya. Moshing. Iya. Oke. Jadi art banget ya Star Lovers ya. Sesuai dengan nama dari hotelnya itu sendiri. Jadi ini jadi identitas hotelnya. Kemudian beberapa program lah aktivasinya gitu, itu banyak banget ya Star Lovers ya. Oke, kalau Barley and Barrel sendiri ini kan tadi berbicara tentang musik, terus social house sekarang nambah gitu. Mungkin ada lagi yang nanti diadakan lagi selain event musik, terus event-event yang lainnya nih Pak Randy. Dalam jangka waktu tahun inilah 2025 ini nanti kedepannya ada apa lagi tuh? Pastinya untuk mencapai suatu kesuksesan saya pasti harus riset and development dulu ya Mbak. Jadi formula apa yang nantinya akan gak menjadi ya sudah saja, tapi menjadi kesan untuk para klien. Untuk pastinya apa itu saya masih belum bisa bicarakan karena konsep ini masih dalam tahap godokan ya dalam godokan. Jadi pastinya selalu Barley and Barrel sendiri berjanji bahwa kita selalu menunjukkan hal-hal yang berbeda dari tempat-tempat lain biasa seperti itu. Oke, jadi tunggu aja ya Star Lovers ya. Langsung follow aja Instagramnya @barleyandbarrel gitu ya. Di situ ada banyak informasi atau mungkin yang pengen lihat-lihat dulu nih. Apalagi Star Lovers yang ada di luar Yogyakarta bisa nantilah mampir ya. Kalau datang ke Jogja ya. Ngomongin kalau Pak Randy kan itu untuk gebrakan-gebrakan yang akan dikeluarkan oleh Barley and Barrel. Tapi kalau misalnya untuk on daily basis, Barley and Barrel tuh punya banyak banget program-program yang emang kita ke depannya itu udah berjalan gitu. Pak Randy ngomongin tentang extraordinary, emang dia lagi menggodok sesuatu hal yang emang kayak gak pernah dibikin sama orang lain. Cuman yang saat-saat ini yang masih berjalan dan maksudnya masih ada gitu tuh kayak kita akan mengadakan podcast, kita akan mengadakan workshop. Itu pun juga berbagai segmen dari ibu dan anak, dan juga ada yang di skena musik kayak gitu juga berjalan dengan semestinya gitu. Makanya kita ngomongin Barley and Barrel Social House itu untuk networking, adanya banyak-banyak kegiatan-kegiatan ini yang emang untuk bersosialisasi kayak gitu. Nah ini nanti yang berjalan selama ini semoga bisa dilihat di Instagramnya kita. Itu diramein aja sembari nunggu apa yang disiapin sama Pak Randy nantinya. Oke, siap. Keren ya, karena akan ada beberapa event yang lainnya. Tadi termasuk juga ada untuk ibu dan anak juga ya. Ini seru juga nih workshop. Ini besok Minggu. Besok Minggu ini? Iya. Ini event apa tuh? Sebenarnya kita kolaborasi sama Pop Mama. Ya ada media gitu. Ya betul. Oke, itu untuk ibu dan anak, dan juga mereka juga ada kegiatan-kegiatan kayak anaknya itu untuk belajar workshop yang motorik gitu, dan sama sensorik kayak gitu, ada beberapa aktivitas untuk ibu dan anak kayak gitu sih, sama ada talk show untuk ibunya. Seru ya. Jadi nggak cuma event musik untuk orang dewasa, bahkan ini memfasilitasi untuk ruang untuk ibu-ibu juga, ya kan, ibu-ibu dan anak yang mungkin lebih ke parenting ya nanti ya. Kayak besok Minggu masih bisa gabung nggak sih besok Minggu? Kayak masih bisa deh. Masih bisa ya? Atau kepoin aja di Instagram atau ada kontaknya di situ ya? Yes, betul. Oke, siap, dikontak aja langsung di Instagramnya Art Hotel ya? Yes, betul. Yes, di situ Star Lovers. Jadi yang menarik atau tertarik gitu ya terkait dengan parenting tadi, karena tadi dikatakan ada sensorik, motor dan sebagainya, berhubungan dengan dunia ibu-ibu banget lah ya gitu, bisa langsung kepoin aja di Instagramnya. Kita akan balik lagi setelah lagu ini ya.
Oke, Star Lovers, ya kita masih bareng sama teman-teman dari Barley and Barrel Artotel Suites Biati Yogyakarta ya. Karena lumayan loh obrolan kita ya. Dan ternyata ini ada Kak Doni yang barusan aja gabung nih, Pak Randy dan juga Kak Teja. Nanya ini, kapan ada konser musik 90-an? Terus pameran yang ada tadi cuma buat tamu aja? Apa bisa ya kita yang di luar tamu menginap tuh cuma lihat pamerannya aja? Kak Doni Sibarani ya? Nah, kayaknya iya sih. Jangan temennya. bercanda. Terima kasih Mas Dona Doni. Aku nggak tahu ya. Pemain bola ada pemain bola. Doni. Kapan konser musik tahun 90-an ya? Kak Doni sebenarnya kalau event konser atau konser musik 90-an itu sebenarnya memang kita so far belum pernah bikin. Tapi kita bikinnya itu di apa namanya aja? Mingguan. Nah, itu kita pernah mingguan di bulan Januari kemarin itu di setiap hari Sabtu. Jadi back to 90s. Back to 90s gitu. Plus tahun baru juga kita pernah bikin back to 90s juga. Udah lewat. Nah, untuk kapannya lagi kayaknya masih belum ya Kak. Nanti pokoknya kalau memang ada, nanti saya minta sama Mbak Widya nomornya Mas Doni. Nanti Mas Doni kita kasih invitation khusus. Siap. Serius ini ya? Benar. Nanti habis ini ya Mas Doni tolong dicatat. Tandain ya. Tandain. Oke, Kak Teja nih yang ditanya tadi, pamerannya tadi hanya untuk tamu yang nginep aja atau di luar tamu menginap boleh nih? Enggak lah, bisa bebas lah. Kalau mau masuk cuman datang mau ngeliatin doang berjam-jam juga nggak masalah. Nggak masalah. Masa iya berjam-jam nggak haus? Iya. Tapi masa sih gitu ya? Masa sih nggak haus? Terbuka untuk umum, free parkir juga. Ya. Oke. Tinggal masuk aja, nggak usah sungkan. Cuma buat Mas Doni khusus ya. Enggak dong, semua orang. Tapi ngomongin tentang 90s tadi, karena sekarang Gen Z juga apal beberapa lagu 90s sih. Ini kan salah satu fenomena menarik ya. Termasuk tadi ada dangdut Gen Z gitu kan. Itu kan artinya emang sekarang Gen Z itu tidak hanya melihat genre-genre sekarang aja, tapi dulu orang zaman dulu atau milenial lah, sebelum milenial pun juga mereka menikmati musik ini. Nah, siapa tahu ini juga jadi salah satu target marketnya Pak Randy ya nanti Gen Z ini. Kembali lagi ke awal, kita memang target marketnya nggak hanya Gen Z ya Mbak. Jadi memang semua kalangan lah. Jadi kalau untuk bikin event sendiri ke 90-an sebenarnya kita belum dulu memang, karena bukan karena terlalu jadul atau enggak. Sebenarnya ada konsep lain yang akan kita pikirkan lebih matang gitu. Karena kalau cuman bikin 90s doang ya mungkin semua orang juga bisa, tapi kita selalu membuat event yang 90s terus apalagi yang harus jadi 90s gitu. Kayak tahun baru kemarin kan kita sebenarnya konsepnya 90s ya. Iya, boleh bisa jadi. 80-an malah kita bikin itu. 80-an. Lagu-lagu Ariati. Lagu-lagu Ariati, terus juga ambience-nya bener-bener di situ masuk ke Artotel Suites Biati. Kayak gue bener kayak flashback ke tahun 80-an di mana ada yang motor-motor, ada motor tua yang tahun 80-an apa segala macam kayak gitu. Jadi segala sesuatu event yang kita bikin itu kita juga bukan cuma menyajikan musik sama lagunya aja, tapi kita juga mengusahakan sebaik dan sebisa mungkin ambience-nya juga mengikuti dengan tema konsep tersebut gitu. Dan banyak juga yang akhirnya menikmati ya. Banyak itu 80-an itu banyak sih pecah sih, karena juga ada CCTV juga tahun kemarin. Jadi salah satu itu yang bikin rame. Siap gitu. Yes, karena memang harus ada beberapa penampil yang memang itu yang merepresentasikan dari genre yang mau dibawakan gitu ya, yang memang benar-benar ikonik lah di situ ya. Oke, menarik sih salah satunya ya. Cuma nanti kita tunggu aja gebrakannya Pak Randy dan teman-teman ya terkait dengan hal yang beda tadi nih. Hal yang beda apa ya gitu, yang kira-kira orang nggak bakalan bikin itu, tapi nanti di Barley and Barrel akan bikin itu. Oke, terakhir nih untuk Star Lovers ya, Kak Teja juga Pak Randy nih, mungkin bisa disampaikan ya event paling paling dekat sekarang, atau kalau enggak juga promo yang berlangsung juga boleh banget. Oke. Pokoknya kita nunggu kedatangan Star Lover semua. Mau buat ke Barley buat cuma nugas atau misalnya cuma buat nongkrong-nongkrong sama teman, monggo silahkan. Karena kita juga promo-promonya sangat terjangkau. Kita juga banyak event-event yang bisa masuk untuk Star Lovers kalau bisa menikmati juga. Itu terdekat sih ada tanggal 22 kita ada Tensi, Garam dan Madu. Dan terus pokoknya jangan takut-takut masuk ke Barley lah ya. Gitu. Oke, Pak Randy. Oke, kalau dari saya pribadi
kita sangat terbuka untuk semua kalangan. Jadi mau keluarga, mau sendiri, mau lagi putus cinta, mau lagi baru pacaran. Pokoknya kita sangat welcome sekali untuk menerima teman-teman, karena memang sekali lagi juga Barley and Barrel sekarang sudah menjadi social house. Di mana yang kita harapkan tamu yang datang juga bisa curhat ke kita, ke karyawan apa segala macam. Jadi kita bikin konsepnya se-homey mungkin. Jadi nggak perlu takut, walaupun kita berada di tengah kota Jogja, hotelnya bintang 5, tapi kalau untuk orang-orang dan ambience-nya kita usahakan bisa senyaman mungkin dan semurah mungkin. Nah, udah di spill ya, tadi lengkap banget. Yang penasaran langsung aja datang ke Barley and Barrel gitu ya. Yes, jadi ditunggu ya sama Pak Randy di sana. Thank you Pak Randy dan juga Kak Teja. Makasih juga ya. Thank you ya. Lovers. Oke, sukses ya untuk acara yang lainnya juga ya. Oke, Widya pamit juga ya Lovers dari Bincang Spesial kita siang hari ini. Thank you yang udah barengan Widya dari jam 12 siang tadi sampai yang sekarang. Tetap semangat untuk yang masih kerja. Widya pamit, sampai jumpa.